untuk menjadi pencari pekerja yang benar dan bisa dapetin pekerjaan di masa pandemi ini. Sedikit berbagi aja sih, kalau saya yang paling utama adalah memanfaatkan peluang, terutama dari info-info lowongan kerja yang ada di Instagram, juga dari akunnya info loker teknik sipil ya. Ini karena memang mereka update banget sih info-infonya, jadi saya nggak sampai hampir nggak ada yang saya lewatin sih yang untuk wilayah Jakarta, Bekasi, Jabodetabek lah, saya update terus. Jadi yang pertama yaitu mungkin update info, yang kedua apply semua lowongan yang ada itu, jadi nggak ada kesempatan kosong yang saya lewatkan. Kayak mulai aja semuanya, jangan ragu. Saya mulai dari mana nih gitu, apply aja semuanya. Jadi kayak nyemput bola gitulah kalau saya sistemnya. Karena itu semua dilakukan buat manajemen nanti kita juga, kayak track record kita. Kalau kita nggak mulai dengan pekerjaan yang mudah dulu gitu, kita nggak akan dapat track record yang bagus lah. Jadi kita harus bisa mulai dari yang paling ada di depan kita, kesempatan itu. Kemudian juga saya nanemin untuk nggak boleh ragu sih terhadap apa yang kita udah apply, terutama yang CV kita udah siapin. Emang harus benar-benar kita yakin dengan bekal yang kita punya ya, nggak boleh ragu lah. Pokoknya kita harus apply sebanyak-banyaknya. Kemarin itu saya selama 1,5 bulan itu nge-apply lebih dari 50. Saya nggak pernah milih perusahaan mana gitu. Ini kalau metode saya sih ya. Jadi nggak pernah milih. Oh yang ini nih. Saya semuanya aja. Saya apply semuanya. Saya ngerasa bahwa ya udah nanti juga akan datang, akan kejodohan mana yang manggil saya. Nah, ada beberapa sih yang manggil, lebih dari 5 juga yang manggil. Terus dari situ baru saya seleksi mana yang kira-kira lebih bagus dan lebih pantas buat karir kalian dan karir saya terutama. Dan akhirnya saya ambil yang di MNC. Kemudian kalau nanti sudah dipanggil dari pelamar pekerjaan, buat saya semua pilihan itu benar. Semua pilihan perusahaan itu nggak ada yang salah sih. Jadi nggak usah ragu. Kadang-kadang kalau ada yang manggil 2 atau 3 atau 4, kesalahan kita adalah kayak milihnya lama tuh yang mana gitu. Kalau saya yakin semua pilihan yang udah kita jalanin tuh dari beberapa, misalnya dari 50 atau lebih, ada berapapun, biasanya yang paling pertama yang manggil itu juga harus diperhitungin mana yang benar-benar harus kita pilih. Terus juga tentang track record pekerjaan yang tadi saya bilang, sistemnya jemput bola itu emang penting banget sih di masa pandemi kayak gini. Jadi saya selalu yakin bahwa kita harus banyak gerak banget, sehingga lingkungan kita tuh yang respon pergerakan kita. Jadi jangan diam. Walaupun kita di rumah aja, kita punya teknologi yang bagus buat kita bergerak. Saya selalu yakin saya gerak terus lah gitu, maksudnya di internet nge-apply ini itu, sehingga lingkungan di sekitar saya atau dunia merespon saya positif atas gerakan saya. Jadi teman-teman juga
intinya di sini lebih banyak bergerak dan melakukan sesuatu sehingga nanti lingkungan sekitar merespon kita. Itu aja sih untuk awalnya, Mbak Oke, moderator. ya. Jadi untuk saat ini tips dan triknya itu mungkin memanfaatkan peluang ya Kak. Iya betul. Jemput bola ya. Kalau dari saya lihat dapat informasi bahwasanya kakak ini kan udah di karirnya tuh mungkin sekitar 3 sampai 5 tahunan ya kak. Betul? Saya sih sebenarnya sudah 10 tahun. Oh gitu, oh ya maaf. Udah 9. Oh 9 tahunan. Baik. Jadi kan kakak sendiri kan pernah ya jadi fresh graduate gitu kak ya. Nah, dulu Betul. waktu kakak jadi fresh graduate itu kan euforia fresh graduate itu kan kayak sulit gitu dapat kerjaan. Terus apa sih yang kakak lakuin pada saat itu pas masih jadi fresh graduate? Gitu aja sih. Nah, um, jadi fresh graduate itu, halo, kedengeran nggak, Mbak? Iya masuk masuk kak. Halo. Iya masuk. Jadi sepengalaman saya jadi fresh graduate itu harus, halo, Zoom. kedengeran ya? Iya masuk. Nah, jadi fresh graduate itu menurut saya harus bisa nempatin diri sih. Maksudnya nerimain bahwa kita masih fresh. Saya dulu juga digaji, terutama dalam hal gaji ya. Someday kamu apa namanya ditawarin gaji yang ngepas banget sama UMR pun waktu itu sih saya nerima karena pilihannya adalah Sorry sorry ya. Sorry ya. Di apa? Di audionya dihidupkan lagi. Sorry kepencet tadi. Ya. oke. Jadi harus bisa memilih dengan penghasilan yang standar karena kita juga masih butuh pengalaman ya. Iya betul. Biasanya kita dihadapkan dengan pilihan yang oh kamu gajinya segini ya gitu. Ya udah, tapi saya bisa berkarir di sini gitu, bisa menimba istilahnya pengalaman lah dan ilmu. Walaupun kadang HRD bilang kamu di sini kerja loh, bukannya belajar gitu. Tapi buat kita seorang fresh graduate harus berani ambil apa ya kayak sebuah ngorbanin lah, kayak ngorbanin. Oke, gue digaji segini dulu supaya bisa dapat pengalaman yang lebih dulu nanti buat batu loncatan. Itu sih tips dari saya kalau jadi memang susah tapi kita yang paling penting tuh kita harus ngebekalin diri kita bahwa oh kita fresh graduate ya jadi harus nerima segini dulu lah gitu sih Mbak. Oke, baik. Kalau misalkan ada kasus gini kak, kan biasanya fresh graduate itu kan ada juga yang lulusan sebenarnya sebelum dia lulus itu sudah punya pengalaman kerja gitu. Misal ambil job freelance atau magang, itu kan bisa dijadikan bobot juga untuk Referensi. ya. Nah itu boleh nggak sih kak menurut kakak ya kayak negosiasi gaji ke HRD? Boleh kalau sesuai dengan apa yang kalian ini sih kemampuan kalian gitu ya, kemampuan kalian apa sehingga kalian ngerasa pantas ngedapetin something itu, ya udah boleh aja negosiasi. Justru malah harus menego karena kita yang tahu posisi kita di mana gitu loh, Mbak. Grade-nya. Halo. Oke kak, kita kan udah sekitaran 20 menit ya.
Coba kita lempar aja. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya dari peserta, bisa langsung dihidupkan audionya atau pakai room chat ini. Mbak, saya mau tanya, Mbak. Ya, silahkan. Siapa ya? Dwi, Mbak, dari Jogja. Oke. Ya, Mas Ahmad Mursid di Iya. sini. Saya juga mau tanya, Mas. Saya posisi untuk tenaga freelance ya. Iya. Nah, di freelance ini tuh yang ditetapkan yang awalnya itu gajinya harian, tetapi Iya. karena bukan overtime sih, tapi waktu untuk mengerjakan sebuah pekerjaan tersebut atau proyek tersebut itu lama, sehingga saya digaji dengan sistem bulanan. Nah, bulanannya itu berbeda jauh dengan apa yang dikontrakkan yang awal tadi. Kan semisal satu hari saya dapat 100. 100 kalau dalam 1 bulan dengan tenaga freelance kan ya saya nggak libur atau enggak terserah saya kan. Jadi bisa dikalkulasi saya bisa dapat plus minusnya 3 juta. Tetapi untuk dealnya itu bukan deal sih, tapi keputusan dari atasan. Tiba-tiba saya mendapatkan gaji bulanan hanya standar UMR Jogja ya. Nah, itu menurut Mas Ahmad Mursid itu gimana, Mas? Saya harus tetap lanjut atau saya harus berhenti di tengah-tengah pekerjaan ini atau gimana, Mas? Menurut saya sih, Mas, mohon maaf ya, sebenarnya diadakan negosiasi aja lagi, kesepakatan antara dua belah pihak. Karena pekerjaan itu, masalah gaji itu adalah masalah kesepakatan antara dua belah pihak. Jadi sebenarnya ketika kedua-duanya sudah kesepakat, itu udah oke-oke saja. Tapi ngelihat angkanya sih rasanya kalau memang 3 juta sih freelance masih oke lah. Tapi balik lagi ke Masnya, bagaimana Masnya ngerasa itu terlalu berat atau enggak, atau ngerasa masih oke lah, ini masih masuk enggak. Balik lagi sih menurut saya, negosiasi lagi, diskusi lagi antara kedua belah pihak, antara Mas sebagai pekerja, antara gitu. Jadi saya udah pernah nego, Mas. Sehingga saya mendapatkan gaji untuk beberapa bulan, tetapi masih tidak setara dengan gaji yang diusulkan tadi di awal menjadi freelance tadi. Nah, dengan alasan di perusahaan yang sekarang ini itu mereka mengatakan kita tidak bisa menggaji lebih karena di perusahaan kita sekarang masih minus, belum ada pemasukan belum ada pemasukan lebih gitu loh. Itu gimana, Mas? Terserah Mas Dwi ya. Jadi kalau mau bertahan sih, kalau mau bertahan bagus. Kalau mau mencari yang lebih baik juga bagus. Jadi tergantung. Kalau saya selalu yakin semua pilihan itu nggak ada yang salah sih. Cuma tergantung kita mau ngejalanin yang mana. Selagi kita nggak pernah nyeselin apa yang kita ambil sih, keputusan yang kita ambil. Misalnya mau cari yang lebih baik pun banyak di info locker misalnya. Mau bertahan di situ dan nunggu perusahaannya menjadi bagus juga nggak apa-apa juga gitu. Jadi saya sih di di pendapat pada oke, selagi Mas ngejalaninnya bisa, gitu aja sih Mas. Tapi semisal berhenti di tengah gitu, namanya manusia kan ada tanggung jawab moral, Mas. Ini misal berhenti di tengah-tengah gitu, menurut Mas etis nggak sih dalam sebuah pekerjaan gitu? Sebenarnya nggak berhenti di tengah-tengah sih. Bilang aja bahwa Pak saya keberatan nih gitu. Dengan
kesepakatan yang Bapak berikan, terus saya dapatnya cuma segini gitu. Saya minta segini Pak. Nah kan automatically dia, oh nggak bisa Mas. Ya udah kalau nggak bisa saya mengundurkan diri. Itu bukan di tengah jalan sih. Sebenarnya kita menawarkan sesuatu yang seharusnya kita dapat. Gitu aja sih Mas. Enggak, enggak di tengah jalan sih sebenarnya. Jadi karena kita menawarkan sesuatu gitu. Terima kasih, Mas. Oke, Mas Dwi. Sudah ya, Kak Dwi ya? Oke. Sudah, Mbak. Terima kasih, Mbak. Dari teman kita, sebentar. Saya bacakan ya, Kak. Dari Kak Rian Santosa, mau tanya, Kak, ada apa enggak sih patokan atau minimum gaji drafter menurut pengalaman Mas Ahmad Mursid sendiri? Kalau menurut saya, drafter untuk fresh graduate itu UMR sih. UMR wilayahnya masing-masing ya. Yeah. Itu kalau fresh ya. Tapi kalau udah punya pengalaman, menurut saya kalian harus punya standar. Misalnya udah bisa gambar sampai detail lah gitu ya. Sekarang tuh udah di angka sekarang tuh udah di angka 5 jutaan sih harusnya. Kalau kalian udah menguasai gambar itu. Tapi kalau misalnya masih fresh graduate, sebenarnya jangan dibawa UMR lah gitu. Karena saya nggak pernah ngegambar dari dulu lulus SMA, dari dulu lulus STM tuh belum pernah dibawa UMR, Mbak. Jadi kalau bertanya kepada saya standarnya paling rendah itu UMR. Cukup, Kak? Jadi, Atau masih ada tambahan? Udah sih itu aja. Oke. Kalau bisa sih harus lebih dari itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Diokta Ici Putri, kepada Mas Ahmad, boleh diceritakan nggak proses dari melamar pekerjaan di MNSI sampai bisa diterima kerja? Terima kasih. Sebenarnya prosesnya bukan cuma 1,5 bulan kemarin ya. Prosesnya itu adalah juga dari sejak lama saya meniti karir di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Jadi menurut saya yang tadi saya bilang, kita harus ambil kesempatan semua. Karena kesempatan-kesempatan itu juga menentukan kita di hari nanti gitu. Saya pernah terlibat di beberapa proyek yang lumayan bagus di perusahaan-perusahaan saya sebelum MNC sekarang. Sehingga MNC melihat saya punya beberapa pengalaman yang bagus juga. Jadi kita juga harus meng-create pengalaman kita, perjalanan kita bukan cuma bagaimana merapikan CV gitu. Jadi merapikan CV juga penting, tapi mengasah pengalaman kita, kemampuan kita dengan mengambil peluang. Makanya kadang-kadang teman-teman boleh aja sih bermimpi langsung tinggi gitu kan, dapat perusahaan-perusahaan yang bagus, tapi ketika ada peluang misalnya di perusahaan-perusahaan yang masih studio gambar gitu loh, nggak apa-apa kalian ambil dulu aja untuk awal. Kalau memang kalian belum ada kesempatan punya pengalaman, itu diambil dulu dan kalian dapat banyak proyek. Dari situ nanti kalian bisa grow up pelan-pelan, punya pengalaman banyak sehingga bisa melamar di tempat yang lebih lagi. Gitu maksudnya, perjalanannya bukan hanya 1,5 bulan kemarin saya ngerapin CV sih, tapi juga perjalanan saya menjadi drafter selama 8 tahunan lah gitu ya. Jadi 8 tahunan itu saya tulis di CV saya,
proyek-proyek apa aja yang udah saya jalanin, sehingga MNC melihat saya dan juga manggil saya dan interview. Kemudian mereka tertarik ya, jadi meng-hire saya. Itu sih Mbak Diokta. Oke. Namanya seperti itu ya, Kak Diokta. Ini ada Ya, pertanyaan jadi lanjutan ya, Kak. ya, Gimana? ya jadi lagi kesempatannya jangan sampai dilewatkan. Oke. Baik, dua pertanyaan terakhir ya, Kak. Oke, dari Kak Usfatun Hasanah, maaf Kak mau bertanya, menurut Kakak gimana untuk para fresh graduate mengirimkan lamaran kerja? Sedangkan sekarang banyak banget loker yang mengutamakan pengalaman. Contohnya minimal pengalaman 1 tahun di bidangnya. Apakah kita di sini tetap mengirimkan tanpa melihat kualifikasinya yang diinginkan perusahaan atau bagaimana? Silahkan Kak. Iya, itu sih harus bisa ngasih sentuhan yang beda sih buat teman-teman yang masih baru. Mungkin kalimat di CV dan di lamaran pekerjaannya harus bisa meyakinkan bahwa kalian atau kita tuh kita benar-benar layak menjadi calon pekerja atau pekerja di situ sih. Jadi meskipun dulu saya sempat bilang saya mau belajar di sini dan mau berkarir di sini, kalimatnya kurang lebih seperti itulah. Jadi meyakinkan si pengusaha, meyakinkan perusahaan bahwa kita masih fresh, kita pekerja keras dan kita mau belajar, kita juga punya kemampuan yang hampir sama. Jadi harus bisa ngasih sesuatu yang berbeda lah, entah dari tampilan CV, entah dari uraian kalimat. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan ya buat mengcounter teman-teman yang udah banyak pengalaman. Ya, itu aja mungkin. Dan kita juga pasti ada nilai lebih karena fresh graduate itu punya cost yang lebih rendah dari teman-teman yang udah berpengalaman. Misalnya harganya pasti lebih murah. Jadi nggak usah khawatir, kalian pasti punya tempat tersendiri di mana kalian bisa diterima. Jadi nggak semua fresh graduate itu merasa bahwa susah mencari kerja. Justru fresh graduate terkadang dicari karena cost-nya lebih rendah dari teman-teman yang udah pengalaman. Oh iya. Jadi manfaatkan momen itu buat kita mencari pengalaman dan buat kita percaya diri bahwa oh kita juga dicari kok gitu. Oke. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, ini sebenarnya masih ada banyak, cuma waktu sudah menunjukkan hampir pukul 4 karena saya diamankan cuma sampai pukul 4. Iya, nggak apa-apa. Dari sebenarnya ini pertanyaannya hampir sama pertanyaan sebelumnya sih. Dari Kak Nugroho Aji ini, Mas, tipsnya cara fresh graduate untuk drafter pemula untuk bisa dilirik oleh perusahaan tanpa mempunyai sertifikat. Terima kasih. Wow. Tipsnya balik lagi ke tadi ya. Mas, kita nge-apply lamaran pekerjaan sebanyak-banyaknya, terus ngebagusin CV sebagus-bagusnya, terus kalimatnya juga yang sopan dan yang meyakinkan perusahaan. Jadi secepatnya, jadi jangan nyaman di zona fresh graduate, harus langsung bekerja dan harus langsung punya pengalaman, harus cari sebanyak-banyaknya pengalaman, harus jemput bola, harus dapat. Kalau bisa hari itu juga yakin kita dapat. Sebanyak-banyaknya lah kita apply, sebanyak-banyaknya kita manfaatin peluang. Gitu aja sih Mbak. Oke. Jadi harus dikejar hari ini, jangan nunggu besok. Bahkan sebisa kita ya, nggak usah insecure. Aduh kita gimana nih cara nge-apply-nya, gimana nih cara, nggak usah nggak pede, lanjut
sebisanya lah gitu. Baik. Yang ada aja kita lampirin. Yang penting kita kirim hari itu juga gitu. Oke. Cukup, Kak? Ahmad Rivaldi. Ya. Sebenarnya mohon maaf, chat pertanyaannya sebenarnya masih ada. Tapi ini waktu sudah menunjukkan pukul 4 karena juga mungkin yang lain ada aktivitas yang lain. Untuk sekedar informasi saja bahwasanya sharing ini akan berlanjut mungkin insya Allah sampai minggu depan akan ada lagi sharing seperti ini. Jadi ditunggu saja di Instagram Loker Teknik Sipil seperti itu. Terus juga kepada Kak Ahmad Mursid yang sudah meluangkan waktunya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang meluangkan waktunya untuk bergabung. Mungkin kita akan sambung di lain waktu. Terima kasih. Saya tutup acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.